Assalamualaikum Pak JM. Terima kasih. Telah Waalaikumsalam Pak Asep. Dan kami akan melaksanakan tanggap darurat. Mohon arahan. Terima kasih atas laporannya. Segera laksanakan tanggap darurat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yuk, gerak. Easy, ready, start, gerak. Kita mulai berhitung ya dari gedungnya. 3, 4. Kemudian ada rekan atau sebelahnya yang belum berkumpul di ruang atau di titik kumpul. Orang di ruangan percakapan. Laporan satu orang belum berkumpul. Bersama saudara Ratri, silakan untuk disidang kembali. Dikarenakan korban sadar dan tidak mengalami trauma, maka dilakukan pengecekan fisik. Tolong tim evakuasi untuk melakukan pengangkatan puing-puing. Dahi mengalami memar, kaki mengalami memar dan luka, tangan mengalami terkilir. Korban silakan dievakuasi. Terjadi gempa bumi. Untuk kondisi kantor ada kerusakan, terutama di gedung bagian belakang dan juga gedung mes itu roboh. Kemudian ruangan dari kaki gael ke depan ada kaca-kaca yang pecah. Terdapat korban satu orang dengan kondisi kaki terkilir dan ada luka. Kemudian total pegawai ada 121, 120 sudah ada di lokasi titik kumpul dan satu orang yang satu luka sudah dibawa ke rumah sakit. Demikian laporannya, mohon arahan. Terima kasih atas laporannya. Karena kondisinya cukup lumayan parah dengan adanya korban dan gedung kita ada yang roboh, maka instruksikan kepada teman-teman untuk sementara hari ini dipulangkan kerja di rumah masing-masing sambil menunggu instruksi selanjutnya setelah kita rapat untuk penanganan selanjutnya. Baik, terima kasih. Kajian kami sampaikan ke pegawai. Kita sampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan kondisi kita yang tadi mengalami gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo, kita masih diberikan keselamatan walaupun ada beberapa bangunan kita yang roboh dan ada anggota pegawai kita yang mengalami cedera, tapi alhamdulillah tidak sampai terjadi korban jiwa di lokasi kantor kita. Kemudian berdasarkan masukan dari tim tanggap darurat, karena kondisi yang
cukup lumayan parah, maka kita putuskan bahwa untuk sementara pegawai atau pekerjaan seluruh pegawai kita pulangkan dan untuk selanjutnya kita evaluasi selama 5 hari. Kemudian kami perintahkan kepada SRM REN dan SRM KU segera mengidentifikasi semua kerugian-kerugian yang timbul akibat gempa ini, karena ini akan kami laporkan kepada direksi, meskipun sementara sudah kami laporkan juga untuk menghitung anggaran yang kita perlukan untuk perbaikan dari semua fasilitas yang rusak. Untuk selanjutnya kami instruksikan juga kepada SRM OPK 1 dan SRM OPK 2 serta SRM PPK untuk menginventarisasi kondisi di unit yang terkena gempa di proyek-proyek kita. Kemudian itu juga nanti akan menjadi dasar laporan kita ke direksi. Kemudian selanjutnya di UPP mohon disampaikan bahwa menyusun posko bencana, karena kita juga harus menampung dari warga sekitar yang juga terdampak oleh bencana. Jadi di samping itu tolong dari SRM BPK ini dikemas beritanya supaya informasi yang kita lakukan itu kepada masyarakat memberikan keterangan dengan adanya gempa yang sudah menimpa di wilayah kita. Mungkin itu arahan dari saya masing-masing untuk segera melakukan tugasnya, mendatang dan semua melakukan bantuan kepada masyarakat sekitar yang terdampak. Juga pada saat ini kami tutup dan mungkin masukan dari SRM Perencanaan, SRM Keuangan, SRM Operasi Konstruksi 1, 2 dan SRM BPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi dari Pak GM untuk melaksanakan PFK 5 hari ke depan. Dari KU akan melakukan bagian MSD umum akan melakukan investigasi dan inventarisasi gedung-gedung yang rusak. Kemudian akan dihitung juga RAB-nya berapa, dan mengenai anggaran yang saat ini dari KU memang tidak ada untuk anggaran recovery, sehingga kami akan berkoordinasi dengan PLN pusat mengenai anggaran recovery ini. Kemudian kalau tadi ada disampaikan bahwa ada pembuatan posko, juga nanti disampaikan juga mengenai anggaran untuk pembuatan posko tersebut. Dari KU kan akan mensupport semuanya. Saya disiskan ke BP 1, 2, 3, 4 Pak, inventarisasi kerusakan di proyek kita, khususnya GI dan transmisi. Kemudian kita akan buat langkah-langkah juga Pak, langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mengantisipasi bencana. Oke, dari saya sekian Pak. Kami sudah koordinasi dengan BPBD juga, terutama juga dengan komunitas tempat ya, dengan sekitar untuk evaluasi membantu warga sekitar juga, dengan komunikasi ke media dan informasi ke masyarakat. Kami akan koordinasikan juga, untuk juga koordinasikan PLN pusat minta apa atau apa yang bisa diangkat, sehingga memberikan informasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Dan intinya kita selalu support terkait kebutuhan yang tadi disampaikan oleh Pak Joseph dari KU terkait dengan bagaimana nanti kita sudah koordinasi, dan silakan sudah boleh sampaikan ke Pak Jen. Terima kasih. Terima kasih semuanya, dan terima kasih SRM BPK karena kondisi sekarang masih dalam pemulihan bencana, maka kami instruksikan untuk membuat posko darurat di kantor supaya nanti bisa menampung warga sekitar yang terdampak, dan itu juga bisa membuat citra positif bagi perseroan
kepada masyarakat. Mungkin bisa dilaksanakan segera dengan membuat posko darurat di kantor. Untuk kelengkapan posko biasanya paling utama adalah tenda ya. Untuk tenda kami biasanya berkoordinasi dengan BPBD dan mereka secara rutin mereka memiliki untuk tenda peleton biasanya. Dan kami akan coba diskusikan atau koordinasikan dengan BPBD terkait dengan ketersediaan. Kalau misalkan ada, kami akan coba melakukan pinjaman kepada BPBD. Kalau misalkan tidak ada, kita akan terpaksa kita harus mengeluarkan anggaran, dan anggarannya sesuai dengan arahan dari pusat itu bisa memakai anggaran K3. Tidak hanya tenda, mungkin kelengkapan yang lainnya seperti misalkan ada sembako, terus obat-obatan, kemudian tempat tidur, selimut dan lain-lain. Dan ini juga mungkin koordinasi dengan teman-teman PPK khususnya dengan CSR pusat. Nanti untuk kelengkapan bisa disupport dari teman-teman CSR. Itu saja Bapak dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.